Anak-anak kami di kelas 11 IPA Metodis 5 Medan, kita akan melanjutkan materi kita tentang integral. Bagian yang kita akan pelajari kali ini masih di bagian yang sangat dasar dari integral, yaitu menentukan nilai konstanta C berdasarkan hasil pengintegralan jika ada informasi lain yang diberikan. Nah, di bagian pertemuan sebelumnya kan sudah saya kasih tahu bahwa nilai C nanti bisa kita peroleh kalau ada informasi tambahan yang terkait dengan yang di sana. Nah, maksudnya apa? Kita langsung ke contoh soal ya. Kita ambil yang pertama, misalnya turunan pertama dari sebuah fungsi adalah 6x kurang 4. Nah, kemudian diketahui info lainnya adalah bahwa f0 sama dengan 3. Yang ditanya nanti adalah fx-nya apa? Nama fungsi semulanya. Nah, kita langsung jawab. Nah, perhatikan karena turunan pertama dikasih tahu, maka kita bisa mencari fx-nya. Fx-nya caranya adalah mengintegralkan fungsi turunan pertamanya ini. Integral dari 6x kurang 4 dx. Berarti hasilnya apa? 6 per 1 tambah 1 adalah 2x pangkat 2 kurang integral dari 4 apa? 4x tambah C. Atau kita rapikan fx sama dengan 6 per 2 kan 3x pangkat 2 kurang 4x tambah C. Nah, kita akan mencari C-nya dengan informasi tambahannya, yaitu f0 sama dengan 3. Berarti f0 sama dengan ganti x dengan 0. 3 kali 0 pangkat 2 kurang 4 kali 0 tambah C. Sama dengan, berapa katanya? 3. Nah, 0 kurang 0, 0 berarti C sama dengan 3. Sehingga fx-nya adalah 3x pangkat 2 kurang 4x tambah C-nya tadi berapa? 3. Nah, perhatikan bahwa ketika kita turunkan ini, dia akan menghasilkan jawaban yang sama dengan fungsi turunan pertamanya pada soal. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Oke, misalnya jika diketahui turunan kedua fungsinya, berarti f2 aksen x adalah 12x pangkat 2 kurang 2. Dan informasi lain yang diketahui adalah bahwa f0-nya minus 5 dan f1-nya adalah 2. Nah, kita akan mencari nanti fx-nya. Ya, cara pertama, karena turunan kedua dikasih tahu, kita cari dulu turunan pertama ya. Turunan pertama berarti f aksen x adalah integralkan turunan keduanya. Begitu kan? Nah, mari kita integralkan. Nanti integral dari 12x pangkat 2 kurang 2 dx. Kemudian kita integralkan sama dengan 12 per 2 tambah 1 adalah 3. X pangkat 3 kurang 2x tambah C, ini konstanta yang pertama. Nah, kemudian kita cari fx-nya. Mencari fx adalah mengintegralkan turunan pertama ini. Turunan pertama ini kan tadi 12 per 3 kan 4x pangkat 3 kurang 2x tambah C. Nah, turunan pertama ini sekarang kita integralkan lagi. Itu untuk mendapatkan fx. Berarti fx adalah 4 per 3 tambah 1 adalah 4. X pangkat 4 tentunya ya. Kurang integral dari 2x adalah 2 per 1 tambah 1, 2 x pangkat 2. Tambah integral C adalah cx. Tambah tentu ada konstanta lain lagi. Kita misalkan konstantanya D.
Nah, kita rapikan, berarti fx-nya adalah 4/4 kan 1, x pangkat 4 kurang x pangkat 2 tambah cx tambah d. Kita akan melengkapi fx-nya dengan mencari c dan d dengan informasi f0-nya minus 5, f1-nya adalah 2. Kita cari f0. 0 pangkat 4 kurang 0 tambah 0 tambah D. Nanti saya tulis saja berapa tadi F0 dikasih tahu? Min 5. Nah, dari info ini bisa kita langsung cari D sama dengan minus 5. Nah, kemudian apalagi informasi berikutnya? F1 sama dengan 2. F1 sama dengan 2, ganti X dengan 1. Berarti 1 pangkat 4 kurang 1 pangkat 2 tambah C kali 1 tambah D. D tadi berapa? Minus 5. Sama dengan berapa tadi F1 dikasih tahu di soal? 2. Mari kita rapikan. 1 kurang 1, 0. 0 tambah C adalah C. Ini 2, ini ke sana, 2 tambah 5 adalah 7. C sudah dapat, D sudah dapat, sehingga bisa kita simpulkan bahwa fx-nya adalah x pangkat 4 kurang x pangkat 2, C-nya tadi 7 tambah 7x, D-nya tadi adalah minus 5. Kita akan masuk ke dua contoh berikutnya ya, supaya makin paham. Contoh yang ketiga. Nah, jika turunan kedua dari sebuah fungsi d kuadrat gx ya, d kuadrat gx per dx kuadrat adalah 3x tambah 1. Bisa kamu cari gx-nya? Bisa ya. Kamu harus cari dulu langkah pertama apa? Turunan pertamanya dgx per dx, berarti integralkan dulu turunan kedua ini. Oke, hasil integralnya ini adalah 3/2 x pangkat 2 tambah x tambah c. Nah, kemudian langkah kedua gx-nya, fungsinya berarti harus integralkan dari 3/2 x pangkat 2 tambah x tambah c, integralkan. Saya pikir ini bisa kamu lanjutkan, tetapi saya tidak akan kasih tahu dulu informasi-informasi lain untuk mencari nilai c dan d dari hasil pengintegralan nanti ya. Saya pikir bagian ini sih sama saja dengan contoh yang nomor sebelumnya. Kita masuk ke contoh yang terakhir. Nah, diketahui titik 3,2 terletak pada suatu kurva. Ingat kata-kata terletak pada atau melalui, itu sudah saya kasih tahu waktu pertemuan di kelas ya. Terletak pada suatu kurva dan gradien juga sudah kita pelajari sebelumnya. Gradien garis singgung, gradien garis singgung ini sudah kita pelajari ya, di sebuah titik, misalnya di titik x, y, artinya ini titik singgungnya ya, pada kurva itu sama dengan 2x kurang 3. Pertanyaannya adalah tentukan persamaan kurva tersebut. Nah, kita harus rapikan dulu soalnya sebentar. Kita jawab yang pertama, kalau ada kata-kata gradien garis singgungnya adalah 2x kurang 3, yaitu simbol gradien kemarin M. Sedangkan gradien adalah turunan pertama. Gradien garis singgung di sebuah titik singgung merupakan turunan pertama. Jadi kalimat yang sampai bagian ini artinya bahwa turunan pertamanya adalah 2x kurang 3.
Nah, kalau diketahui turunan pertamanya tentu kita bisa cari fungsi semulanya. Berarti Y sama dengan integral dari 2X kurang 3 dx. Mari kita integralkan. Integralnya ini X pangkat 2 kurang 3X tambah C. Inilah fungsi semula, tetapi C-nya mesti kita cari. Bagaimana mencari C-nya? Ada kata-kata, ada titik 3,2 terletak pada, artinya apa? Titik 3,2, X-nya 3, Y-nya 2, memenuhi kepersamaan ini. Berarti bisa kita ganti X dengan 3, Y dengan 2. Berarti 2 sama dengan 3 pangkat 2 dikurang 3 kali 3 tambah C. 2 sama dengan 3 pangkat 2, 9 kurang 9, 0, 0 tambah C sama dengan C. Sehingga C-nya sama dengan 2. Sehingga fungsi semulanya atau persamaan kurvanya adalah X pangkat 2 kurang 3X. C-nya tadi berapa? 2 tambah 2. Oke, demikian bagian kedua dari integral pada pertemuan kita kali ini. Semoga kamu semakin pintar dan Tuhan memberkati.